Nabi Muhammad SAW pun menjawab semua pertanyaannya, dan ternyata jawaban yang diberikan sesuai dengan sifat-sifat kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang pendeta yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini bermula ketika Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak berangkat ke Syam bersama kafilah dagangnya. Dan di saat persiapan keberangkatan, Nabi Muhammad SAW yang masih berusia belia, beliau ingin ikut. Umur beliau sekitar 9 atau 10 atau 12. Berdasarkan riwayat yang berbeda, hati Abu Thalib pun luluh. Ia berkata kurang lebih, demi Allah, aku akan membawanya pergi. Ia tidak akan berpisah denganku dan aku juga tak akan meninggalkannya. Setelahnya ia pergi dengan membawa keponakannya itu. Tibalah rombongan dagang di sekitar Busra atau wilayah Syam. Di sana dikenal ada seorang pendeta yang senang menyendiri dan tak pernah keluar dari biaranya sejak diangkat menjadi rahib. Ia menjadi rujukan ilmu bagi para pemeluk ajaran agama Nasrani, dan mereka mempelajari ilmu agama darinya. Namanya adalah Bahira. Banyak dari kalangan dagang Quraisy yang kerap mampir di tempat itu, tetapi sang pendeta tak pernah bicara dengan mereka, bahkan menampakkan diri sekalipun kepada mereka. Pada tahun itu, saat kafilah dagang Abu Thalib menepi di dekat biara, Bahira datang menyiapkan banyak hidangan. Diduga karena suatu yang ia lihat dari dalam bihara, di mana ada yang meyakini bahwa saat Nabi Muhammad SAW berjalan di antara rombongan, ia melihat ada awan yang menaungi kawanan itu. Mereka pun singgah dan bernaung di bawah pohon yang terletak di dekat biara. Bahira sekali lagi menyaksikan awan menaungi pohon tersebut, dan dahan-dahannya pun menunduk di atas Nabi Muhammad SAW sehingga beliau bisa berteduh. Kemudian Bahira turun dari biaranya dan mengutus seseorang untuk menemui kelompok dagang itu seraya berpesan, saudara-saudara Quraisy, aku sudah menyiapkan makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua hadir tanpa kecuali, anak kecil, orang dewasa, dan hamba sahaya. Dan dari seorang rombongan tersebut terheran dan bertanya, demi Allah, wahai Bahira, hari ini engkau benar-benar berbeda. Apa yang engkau lakukan kepada kami? Kami sudah sering melewati tempatmu, tetapi hari ini mengapa sikapmu berbeda? Bahira pun menjawab, engkau benar. Apa yang kau katakan memang sesuai dengan kenyataan. Namun kalian semua adalah tamuku. Aku ingin menghormati kalian dan membuat makanan untuk kalian. Karena itu kuharap kalian semua memakannya. Akhirnya seluruh kafilah dagang berkumpul di biara, dan hanya Nabi Muhammad SAW yang tidak ikut lantaran usianya masih anak-anak. Beliau memilih untuk menunggu dan menjaga di dekat tunggangan mereka di bawah pohon tersebut. Ketika Bahira mengamati mereka, ia tidak menemukan sifat-sifat yang dilihatnya tadi dalam rombongan tersebut. Maka ia pun mengatakan, saudara-saudara Quraisy, tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal dari menyantap makanan yang telah kupersiapkan. Mereka pun berujar, wahai Bahira, tidak seorang pun tertinggal untuk mendatangimu, kecuali seorang anak yang paling muda usianya. Ia tetap berada di kendaraan. Bahira pun berkata, jangan lakukan hal itu, ajaklah anak itu. Ia harus ikut bersama kalian menyantap makanan ini. Salah seorang dari mereka pun mengucapkan, demi Lata dan Uzza,
betapa aib bagi kami jika putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut menyantap bersama kami. Orang itu pun keluar untuk memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajaklah beliau agar bergabung bersama rombongan. Lantas Bahira pun memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam. Ia mengamati seluruh tubuhnya hingga ia mendapati tanda-tanda kenabian kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil. Setelah menyantap makanan tersebut, rombongan dagang itu pun berpencar. Kemudian Bahira mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, "Nak, demi Latta wa Uzza, aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Mendengar rahib itu mengucap nama berhala Latta dan Uzza, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Latta dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling kubenci selain keduanya." Bahira pun berkata, "Demi Allah, hendaknya engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Silahkan bertanya." Pendeta itu pun menanyakan segala hal yang ingin diketahuinya. Nabi Muhammad SAW pun menjawab semua pertanyaannya, dan ternyata jawaban yang diberikan sesuai dengan sifat-sifat kenabian. Akhirnya Bahira pun memeriksa punggung Nabi Muhammad SAW. Ia menyaksikan ada stempel kenabian antara kedua bahunya seperti bekas bekam, persis di tempat yang diketahuinya. Setelah mencermati Nabi Muhammad SAW selesai, Bahira pun bertanya kepada Abu Thalib. Ia bertanya, "Anak siapa ini?" Abu Thalib pun menjawab, "Dia anakku." Bahira pun menentang, "Ia bukan anakmu. Tidak mungkin anak ini punya seorang ayah yang masih hidup." Abu Thalib membenarkannya, "Memang ia anak saudaraku." Bahira bertanya kembali, "Apa yang dilakukan ayahnya?" Abu Thalib pun mengatakan, "Ia sudah meninggal saat ibunya mengandung anak ini." Rohib itu pun berujar, "Engkau benar. Sebaiknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali ke negerimu dan berhati-hatilah terhadap orang Yahudi. Demi Allah, kalau sampai mereka melihat anak ini dan mengetahui apa yang ku ketahui, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sungguh keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang sangat agung. Sekarang pulanglah cepat-cepat ke negerimu," ungkap Bahira. Dan selesainya urusan dagang di Syam, Abu Thalib pun langsung membawa Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke Mekah. Dikatakan ada 3 orang ahli kitab, Zurair, Tamam, dan Daris, menyaksikan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dilihat Bahira ketika perjalanannya bersama Abu Thalib. Dan mereka pun menginginkan Nabi Muhammad SAW, tetapi Bahira mencegahnya sembari mengingatkan mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka membiarkannya. Demikianlah kisah pendeta yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.